Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Basyirkum bisalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sobrun Jamil dengan NIM 124301017. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pembahasan, yaitu tentang hadis gharib. Apa itu hadis gharib, mengenai definisi, penjelasan, nama lain, dan maupun jenis-jenisnya. Langsung saja kita masuk kepada definisi hadis gharib. Yang pertama, menurut bahasa, hadis gharib menurut bahasa merupakan sifat musyabbahah yang bermakna al-munfarid atau sendiri atau jauh dari kerabat. Dan menurut istilah hadis gharib yang diriwayatkan oleh seorang rawi atau sendirian. Jadi hadis gharib hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sendirian bisa di setiap tabaqatnya dari seluruh tabaqat sanadnya, atau di sebagian tabaqat sanad malahan bisa pada satu tabaqat saja. Adanya jumlah rawi lebih dari seorang pada tabaqat lainnya tidak merusak hadis gharib, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah yang paling minimal. Adapun nama lain hadis gharib, para ulama banyak menggunakan nama lain untuk hadis gharib ini tersendiri. Di antaranya al-fardu. Apa itu al-fardu? Yang kedua, memiliki arti yang sama. Sebagian ulama lainnya telah membedakan keduanya. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar menganggap keduanya itu sama saja, baik ditinjau dari segi bahasa maupun istilah. Meski begitu, beliau berkata bahwa ahli istilah maksudnya adalah ahli hadis telah membedakan keduanya. Dilihat dari sisi banyaknya dan sedikit penggunaan, disebut hadis fard karena lebih banyak digunakan untuk hadis fard yang mutlak, sedangkan hadis gharib lebih banyak digunakan untuk hadis fard yang nisbi. Dilihat dari aspek tempat menyendiri perawi, hadis gharib dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hadis gharib mutlak atau fard mutlak. Definisinya, jika gharib kesendiriannya terdapat pada asal sanad, dengan kata lain hadis yang diriwayatkan oleh rawi secara sendirian pada asal sanadnya. Contohnya, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang diri. Hal ini terus berlanjut kesendiriannya hingga akhir sanad. Hadis ini juga telah diriwayatkan kesendiriannya oleh sejumlah rawi. Hadis gharib nisbi atau fard nisbi. Definisinya, kegharibannya terletak di tengah-tengah sanad. Dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanadnya kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi. Contohnya, Maliki an-Zuhri an Anasin radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihil mughfarun.
yang artinya hadis Malik dari Az-Zuhri dari An-Nas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah sementara di atas kepalanya terdapat penutup. Kesendiriannya terletak pada Malik dari Az-Zuhri. Alasan penamaan dinamakan hadis gharib nisbi karena letak kesendiriannya dinisbahkan kepada individu tertentu. Berikut ada pula jenis-jenis hadis gharib nisbi. Terdapat berbagai jenis gharib atau kesendiriannya atau tafarrud yang memungkinkannya, termasuk hadis gharib nisbi bukan gharib mutlak karena dinisbahkan kepada suatu tertentu antara lain. Yang pertama, kegharibannya dinisbahkan kepada rawi thiqah atau terpercaya, seperti pernyataan mereka tidak diriwayatkan oleh seorang pun rawi thiqah kecuali si fulan. Yang kedua, kegharibannya karena diriwayatkan oleh rawi tertentu dari rawi tertentu, seperti pernyataannya mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan dari fulan, meskipun diriwayatkan dari arah lain selain dia. Kegharibannya pada penduduk negeri tertentu atau penghuni tertentu, seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Mekah atau oleh penduduk Syam. Yang keempat, kegharibannya karena diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu dan penduduk negeri tertentu pula, seperti pernyataan mereka diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Basrah dari penduduk Madinah, atau diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Syam dari penduduk Hijaz. Pembagian lain, para ulama juga membagi hadis gharib dilihat dari sisi gharibnya sanad dan matan, yaitu hadis gharib matan dan sanad hadis yang matannya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Yang kedua, hadis gharib matan bukan sanad, seperti hadis yang matannya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat namun diriwayatkan secara menyendiri dari sahabat lainnya. Dalam perkara ini Imam Tirmizi berkata, hadis ini gharib dilihat dari aspek ini. Kitab-kitab yang membuat banyak hadis gharib, yaitu kitab-kitab yang di dalamnya terdapat banyak hadis gharib. Yang pertama ada kitab Musnad Al-Bazzar, yang kedua ada kitab Mu'jam Al-Awsatnya At-Tabrani. Kitab-kitab hadis gharib yang populer ada pula. Yang pertama, Gharib Malik karya Al-Darqutni. Yang kedua, Al-Afrad karya Ad-Darqutni. Yang ketiga, Sunan allati tafarradda biqulli sunnatin minha ahlu baidatun karya Abu Daud As-Sijistani. Oke, jadi teman-teman, apa yang sudah dipaparkan mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan penyampaian saya. Mudah-mudahan penyampaian saya mudah dipahami oleh teman-teman dan juga bisa menjadi ilmu yang baik dan diamalkan di masa depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.